Salam jumpa dengan saya dalam channel saya, Sahabat Raja Bicara. Kita kali ini akan membahas topik-topik yang viral dan menarik. Silakan, Put. Oke nih Bang, ini udah ada pertanyaan nih Bang. Ini kan kita akan memasuki lagi PSBB Ya. Di Jakarta khususnya pembatasan sosial berskala besar ini. Gimana menurut tanggapan Abang untuk PSBB itu? Menurut Abang apakah memang Jakarta tuh memang benar-benar memerlukan itu dan apakah itu efektif Bang? Sebenarnya kan kita sudah melaksanakan PSBB itu sampai berapa kali diperpanjang, kemudian ada masa transisi, ya kan. Diharapkan sebenarnya ketika transisi ini bisa menurun pandemi ini. Tetapi kenyataannya justru di masa transisi ini Jakarta menjadi klaster provinsi di Indonesia karena meningkat sangat tajam. Mungkin itu pemikiran dari gubernur untuk kembali ke pengetatan. Jadi nggak ada hal yang baru sebenarnya mengenai PSBB ketat ini, ya kan. Cuma saja ya kalau saya melihat dari masa transisi, saya kurang setuju juga ketika ini kembalikan ke model pertama. Model pertama, kenapa? Kalau saya lihat di peraturan Pergub DKI tentang masa PSBB transisi, di situ kan sudah jelas ada ketentuan mengatur tentang penghentian PSBB masa transisi ini untuk sementara, penghentian gitu loh. Nah, itu bisa dilakukan oleh bupati administrasi, misalnya Bupati Pulau Seribu, terus wali kota. Mestinya ya dari mereka ini, wali kota ini membentuk lagi masa transisinya itu dibuat pengetatan. Kalaupun pengetatan itu bersifat lokal dalam hal ini bisa bersifat 1 RW, 1 RT, kan gitu. Nah, itu dilakukan oleh wali kota atau bupati administrasi. Jadi tidak menyeluruh DKI. Nah, kemungkinannya mungkin karena kalau itu bicara dari per RW kelurahan, ya kan, bukan di tempat-tempat penduduk klaster itu yang muncul, tapi justru di perkantoran seperti beberapa kantor yang diteliti ternyata di situ terjadi banyak yang positif. Jadi mungkin ya, apakah penduduk Jakarta yang kena positif ini, yang ketika dites di Jakarta dia positif, kan kita belum tahu, kan gitu. Jadi tidak ada hal yang aneh. Cuma saja ya, apakah efektif atau tidak tergantung pada masyarakat itu sendiri. Apakah mereka mentaati protokol atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diikuti sebagaimana mestinya dengan social distancingnya, kemudian pemakaian masker, kemudian tidak berkumpul-kumpul. Ini kan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Nah, harus ada kesadaran dari masyarakat bahwa ini bukan menyelamatkan pemerintahan aja, tapi menyelamatkan warga negara, bangsa dan negara. Nah, di situ pemikiran dari Pak Jokowi mungkin saya melihat sangat holistik pemikirannya. Mengapa saya mengatakan demikian? Beliau selaku presiden memikirkan secara sempurna bagaimana penyelesaian antara pandemik COVID-19 ini dengan pemulihan perekonomian nasional. Nah, makanya dibuatlah satu komite kepenanganan COVID
dan penanganan pemulihan dan transformasi perekonomian nasional. Ini melalui Perpres nomor 82 2020 ini. Jadi di sini harus bersama-sama ya, walaupun memang kesehatan itu sangat diperlukan, memang harus diutamakan, tapi ini nggak boleh timpang. Paling tidak ada ya seperempat anak tangga. Ya, kalau sampai jauh di bawah, habis perekonomian nasional juga akan ambruk. Nah, ketika ini ambruk, ya kan, perekonomian nasional ambruk, maka kesehatan itu otomatis juga ambruk. Kan gitu. Jadi masyarakat dibutuhkan di sini kesadarannya. Di situ aja. Jadi saya melihat efektif atau tidaknya. Saya melihat dari situ ya. Tapi pemerintah sudah sangat memikirkan ini secara holistik, pemerintah pusat. Nah, itu. Coba. Kalau mau nggak mau ini kan pasti efeknya terutama untuk perusahaan-perusahaan itu kan juga akan berasa banget nih Bang. Nah sebagian kan pasti udah ngerasain yang dari April kemarin yang dirumahkan, yang WFH, bahkan ada yang sampai pemecatan, pemutusan hubungan kerja. Itu menurut Abang cara efisiensinya gimana tuh Bang untuk suatu perusahaan dalam menghadapi PSBB ini Bang? Ya kembali kepada perusahaan itu sebenarnya ya. Ada dua kenapa ini mengenai PHK atau dirumahkan gitu kan. Itu kan ada dua aspek tadi, satu aspek kesehatan itu dan satu aspek ekonomi. Nah, dengan adanya pandemi ini aspek ekonominya kan menurun. Ketidakmampuan perusahaan lagi untuk membiayai mereka. Nah, kalaupun mereka, katakanlah mereka masuk kerja, ada nggak pekerjaan mereka? Ada nggak yang mau dikerjakan mereka? Begitu. Karena semua akan terhalang gitu. Kita misalnya, saya di komisaris salah satu perseroan terbatas ya, yang berpublik. Kita merasakan itu. Ketika kita misalnya dapat proyek, ini mau dikerjakan, nah, kita mau order barang, ya kan? Barang sampai mau nggak ngirim karena kondisi PSBB ini atau pandemi ini. Nah, mungkin mereka mau, ya kan? Bagaimana pekerjaannya, tenaga kerja kita? Ini kan pengaruh sekali, makanya jangan sampai ada ketimpangan. Jadi susah, semua pihak nanti akan merasa tidak pas gitu ya. Ketika kesehatan didahulukan, perekonomian anjlok. Akibatnya juga fatal. Sebaliknya, ketika perekonomian diutamakan, kesehatan di nomor 2 kan, ini juga untuk apa? Kaya tapi sakit. Betul. Gitu. Jadi memang harus dua-duanya. Jadi sudah sangat tepat kalau Presiden mengeluarkan komite penanganan percepatan penanganan COVID-19 dengan serta pemulihan dan transformasi perekonomian nasional. Itu sudah tepat sekali. Di sana ada 3 elemen, ya. Ketuanya itu ya, ketua mengenai komite kebijakan, satuan tugas penanganan COVID, satuan tugas pemulihan perekonomian. Itu bagian dari komite ini. Nah, ketuanya itu Menko Perekonomian, dan itu lengkap. Wakil ketuanya, semua wakil ketua itu Menko 3 Menko lagi, ya, itu menjadi wakil ketua di sana. Terus Menteri Keuangan, wakil ketua juga, Menteri Kesehatan, wakil ketua juga, Menteri Dalam Negeri, nah, ketua pelaksananya, Menteri BUMN. Nah, ada sekretaris eksekutifnya, ada 2.
itu. Salah satunya itu orang Batak itu, Raden Pardede. Nah, itu juga. Saudara, Boleh, Bang. Bang. Semua orang Batak bersaudara ya, Bang. Iyalah, kan gitu. Enggak, Bang. Ini jadi gini nih, Bang. Problemnya ini kan sekarang di satu sisi mau jangan sampai ekonomi ambruk. Tapi di sisi lain juga ada pembatasan dari pemerintah, pembatasan suatu perusahaan untuk beroperasi di masa PSBB ini, Bang. Nah, itu mengatasinya gimana, Bang? Karena jadi kayak serba salah. Perusahaan itu pasti dia serba salah. Di satu sisi dia nggak mau sampai menyusahkan, apalagi sampai adanya pengurangan pegawai, terus perusahaannya nantinya akan bermasalah juga gitu. Tapi kalau misalnya dia tetap jalan, nanti ada teguran, ada segala macam, itu gimana tuh, Bang, nanggepinnya, Bang, mengatasinya lah? Ya, kembali lagi saya bilangin ya, taat. Jadi yang gini, Bang, yang harus diutamakan nih suatu perusahaan di kondisi kayak gini apa dulu nih, Bang? Ya, kalau perusahaan melihat dari sisi perekonomian, tapi ketika mereka melaksanakan program usaha mereka, jangan pula melalaikan ini. Sebagai contoh ya, di kantor saya sebagai komisaris itu udah dites itu karyawan semua. Ya. Perusahaan memfasilitasi. Iya, ada, kita undang Tolindo itu ya. Karena saya komisaris ya juga tes. Semua jajaran berarti iya, ya? semua jajaran tes dan hasilnya tidak ada non reaktif. Jadi ya kita juga lihat kalau memang ada yang tidak taat, ya kita tegur. Ya, saya turun dari mobil, itu petugas langsung kasih tangan, cek suhu. Kalau memang seandainya saya memang betul-betul mengarah ke 37, katakan 37, ya ngapain saya masuk kantor? Prinsip dari pandemi ini ya menyelamatkan orang lain. Ya. Ketika kita tahu bahwa kita itu positif, menyelamatkan diri kita adalah menyelamatkan orang lain. Jadi jangan karena kita menjadi orang lain terkena. Katakanlah misalnya, bisa dibayangkan ketika saya kena, ya tanda kutip ya, mudah-mudahan nggak jadi kena, amit-amit ya. Terus saya tahu, saya diam-diam, kan membahayakan orang lain. Siapa yang saya bahayakan? Semua orang yang saya temui, khususnya keluarga saya yang saya cintai dan juga teman-teman. Ya kalau sudah tahu, ya menjauh aja. Umumkan pada halayak, saya kena. Jadi saya nggak lihat ya bagaimana penanganan yang dilakukan DKI menghadapi pandemi ini. Ya, satuan tugasnya ya. Ya mungkin mereka merasa gimana ya, bukan gagal, bukan. Ya. Mungkin agak kecewa atau gimana lah lihat perilaku masyarakat ini, sehingga memang harus dikasih efek jerak. Mungkin seperti itu pemikirannya. Tapi saya lebih condong tadi, ketika masa transisi PSBB transisi tadi itu ada penghentian, ya kan, di situ ada penghentian PSBB transisi. Di situ ada di peraturan gubernurnya dan dilimpahkan kewenangan itu kepada wali kota. Mestinya itu. Jadi dilakukan. Menurut Abang itu akan lebih efektif kalau diberi kewenangan lagi di bawahnya, itu di lingkungan, justru dari lingkup-lingkup terkecil dulu. Iya, iya itu. Jadi PSBB transisi, ya kan, udah ada di pergubnya itu. Dia ada kewenangan, diberikan kewenangan kepada wali kota. Kan wali kota yang tahu wilayah mana saja. Ya udah, misalnya ke RT, satu RW, satu kelurahan, itu diperketat PSBB-nya seperti semula. Ya silahkan. Nah, tapi jangan total pula kan. Kan gitu. Karena gini, coba kita bayangkan, saya dari sisi masyarakat ya, dan
pengusaha, saya lihat berapa banyak kerugian dari pengusaha-pengusaha kita akibat pandemi ini. Dan sudah dicoba membuka mall, tapi bisa kita berhitung kok berapa sih pengunjung. Nah, yang berkunjung ini yang tidak taat. Dan ini juga di pesta-pesta. Sebagai orang Batak ya, saya sering pesta. Kalau mulai adanya pandemi ini, nggak ada kegiatan pesta itu. Nah, kalaupun ada, itu terbatas. Udah tunjuk beberapa orang perwakilan dari kelompok-kelompok Delayan Natolunya. Baru nanti ya sudah. Jadi masyarakat juga sebagian besar ya, saya bukan mengatakan semua masyarakat ya. Sebagian besar masyarakat itu taat gitu. Cuma yang kita lawan ini kan kita nggak lihat. Lawan kita itu siapa? Pandemi itu, corona ini gimana? Nggak terlihat, sehingga kita nggak bisa mengantisipasi. Yang mengantisipasinya hanya menggunakan taat dan menggunakan protokol itu, COVID. Itu aja lah apa kita. Oke Bang, berarti kita sebagai warga negara yang baik, berarti kita harus tetap ngedukung pemerintah lah ya Bang ya. Iya. Karena ini demi bukan cuma buat kita, tapi juga buat keluarga, buat orang lain juga. Artinya bukan hanya kita ya, lebih skup yang lebih besar lagi saya bilang. Jangan sampai negara kita ini hancur perekonomiannya karena perilaku kita sendiri. Setuju. Ya, mari kita dukung pemerintah. Ya. Terus jangan timpang. Perekonomian pulih, kesehatan maju. Corona hapus, kurangi berkumpul-kumpul. Iya betul, berkumpul itu yang tidak perlu. Jangan lupa Bang, pakai masker, cuci tangan. Ya, tapi you juga nggak pakai masker sekarang ini. Tapi kan kita ada jarak Bang. Iya memang. Oke, Bang. Tapi udah pasti ya, nggak kena. Enggak dong, aman, Oke. insya Allah. Saya udah dites juga. Oke Bang, ini makasih banget untuk pencerahannya soal PSBB ini. Ya saya jadi banyak tahu lagi tentang PSBB dari sisi-sisi lain kan. Jadi makasih atas informasinya, pencerahannya. Ya. Closing Bang. Begitu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang kami diskusikan, kami bicarakan topik-topik yang menarik ini, khususnya mengenai PSBB, mengenai bukan PSBB-nya ya, topiknya ya, tapi pandeminya yang coronanya 19 ini. Sebagai warga negara yang baik dan untuk menyayangi diri sendiri dan keluarga dan teman, mari kita taat dan turuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jaga jarak, pakai masker, tetap semangat. Oke, salam